belum Iya. direkod. Sepertinya belum direkod. Udah. Ini baru direkod. Oke. Iya. Ya, Oh, oke. silakan bertanya atau mungkin Bu Lila yang melempar pertanyaan. Bagi Oke, siap. Saya lempar bagi pertanyaan ya. Oke. yang bisa menjawab, kita kasih door prize pulsa. Silakan. Oke. 1 pertanyaannya. Sediaan farmasi itu apa saja? Ayo, gampang nih. Apa yuk? Mbak Nadila. Ayo cepat Mbak Nadila. Mana nih Mbak Nadila nih? Bisakah Yo. menjawab? Mbak Nadila, sediaan farmasi ada apa saja? Ada 5. Silakan. Halo? Mbak Nadila mana nih? Atau teman-teman yang lain yang bisa menjawab, silakan langsung sebutkan nama. Ada apa aja ya sediaan farmasi itu? Bocorannya 1 nih, ada tablet. Terus apa lagi ya? Yuk, apa nih? Siapa nih? Kapsul. Ya, halo. Ya, Sohir ya? Iya, Muhammad Sohir menjawab kapsul. Betul, Bu Lila? Tablet, sirup, kapsul. Itu namanya bentuk sediaan. Yang saya tanyakan tadi sediaan farmasi. Tadi saya sudah jelaskan loh. Oke. Yang tadi saya bilang sekarang potensinya gede. Buat usaha. Apa ya teman-teman ya? Ayo. Mungkin tadi ada yang lagi pegang-pegang mata. Salah satunya itu kosmetik. Ayo, yang lainnya apa? Siapa tuh yang jawab kosmetik? Ayo. Apa ya? Kacamata itu masuk apa ya? Obat tradisional. Ya, betul. Siapa yang jawab tadi? Mas Sohir. Ayo, 2. Kurang 3. Ayo, siapa? Kosmetika. Kosmetika. Kosmetika, obat tradisional, apa lagi? Kacamata. Bahan obat. Bahan obat. Royokan ini. Gini deh, yang mau jawab. Boleh. Bahan obat. Bahan obat. Ya, sebentar. Yang mau menjawab, silahkan sebutkan nama dulu. Baru saya panggil, terus kalian jawab. Soalnya saya catat nih. Nanti pulsanya saya kirim kemana ya? Muhammad Nur Sohir. Iya, saya Nadila. Elo. Nadila. Apa lagi? Dek Elo jawab apa nih? Bahan obat tradisional dan kosmetika. Siapa nih yang jawab nih? Elo. Oke, betul Bu Lila. Bahan obat ya. Kalau bahan obat nggak masuk sediaan farmasi. Jadi tadi Mas Sohir jawab 2. Satunya dari saya sih. Kosmetika dari saya. Mas Sohir tadi jawabnya obat tradisional. Tadi Mbak Elo jawabnya obat. Kurang 2. Siapa yang bisa jawab? Selesai. Ayo, kurang 2 apa yuk? Alvinatus. Apa? Alat kesehatan. Satunya lagi apa? Apa yuk? Kurang 1. Kurang 1, bahan medis habis pakai. Oke. Berarti yang bisa menjawab cuma 3 orang ya. Nanti tolong Dek Sohir, Dek Elo, dan Dek Melvinatus, tolong chatkan nomor telepon kalian, akan saya beri kiriman pulsa sebagai door prize.
kasih. Mungkin ada tambahan pertanyaan lagi, Bu Lila, 2 pertanyaan lagi. Ya, beda Dinas Kesehatan tugasnya sama Balai POM. Bedanya apa? Kalau Dinas Kesehatan bolehnya ngapain? Kalau Balai POM bolehnya apa? Wah, ini agak sulit ya pertanyaannya. Nanti ini kesempatan kepada 1 orang. Nanti door prize-nya pulsa 50.000. Yo, yang tadi pulsanya 25.000, sekarang 50.000. Siapa nih yang bisa jawab? Saya Bu. Siapa Mbak Aki namanya? Datul. Mbak Aki Datul. Datul. Kalau tugasnya BPOM itu mengawasi produk-produk yang ilegal, terus untuk dan mengamankannya. Terus kalau tugasnya farmasi itu pekerjaannya yang berhubungan dengan farmasi seperti obat-obatan, terus alat kesehatan, ya itu menurut saya. Oke. Gimana Mbak Gimana Dani? Bu Lila jawabannya? Jadi sebetulnya benar ya, benar. Cuman kalau bilang perbedaan, kalau Balai POM itu menindak. Selain mengawasi, dia bisa menindak langsung. Kalau Dinas Kesehatan, mengawasi dan membina. Tapi nggak salah juga, saya bilang kalau aku tugasnya menyiapkan obat untuk seluruh Kabupaten Malang, ya perencanaan, pembelian, penyimpanan itu betul. Jadi mungkin bisa Mbak Dani buat Mbak Aki Datul. Ya, insya Allah jawaban saya ini. Dapat pulsa 50.000, silahkan dicat nomor HP-nya ya. Sebelum kita menginjak materi kedua yang akan dibawakan oleh Bu Nurul, nih kalau saya bilang tanya obat, kalian jawab tanya apoteker, gitu ya. Oke, tanya obat. Tanya apoteker. Nih, apoteker. Tanya obat. Tanya Tanya apoteker. Oke, terima kasih. Berikutnya materi kedua akan disampaikan oleh Bu Nurul. Silakan Bu Nurul sebelum membawakan materi memperkenalkan siapa sih ini supaya nanti kalau teman-teman ketemu Bu Nurul di jalan bisa menyapa. Monggo Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayatus Solihah. Saya kebetulan bertugas di Puskesmas Dampit. Ada yang punya saudara atau rumahnya di Dampit? Kalau mau main ke Puskesmas ketemu sama saya. Ya. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Sehat? Semoga Alhamdulillah sehat. Pandemi ini ya, kita semua dinaungi kesehatan dan semoga pandemi ini segera berlalu. Jadi kita nggak pakai kuliah, nggak pakai sekolah online lagi ya, bisa langsung sekolah ketemu guru-gurunya ya. Pada kangen sama teman-teman semua ini. Banyak yang di-mute ya. Iya. Kangen Bu. Gimana Bu Dani? Bisa langsung dimulai materinya? Monggo silahkan Bu Nurul. Nah, biar nggak bosen dari tadi materi terus, kita mainkan video ya. Gimana? Suaranya kedengaran enggak? Belum kedengaran, Bu. Belum. Pak Miskali. Sirupnya yang masih ada dihabiskan dulu. Sama 1 jam sebelum makan 3 kali ya. Belum kedengar Ibu suaranya. Kedengar ya? Yang ini 3 kali setelah. Belum. Dalam? Belum kedengar. Oh, belum kedengaran. Sebentar ya.
tanya obat, tanya apoteker. Jadi nanti kalau teman-teman di apotik boleh tanya tentang obat ini, obat itu, kosmetik itu juga masuk obat ya. Jadi boleh tanya, "Bu, saya ini lagi pakai krim ini nih, tapi kok wajah saya itu 1 minggu kok sudah kelihatan putih ya. Ini kira-kira aman nggak ya, Bu?" Itu boleh tanya ke apoteker gitu ya, Deh ya. Jadi atau kalian mau tanya Saya boleh juga. Saya ingin berbagi informasi. Bu Nurul, videonya Tidak sudah ada oke. suaranya. Sampun, silahkan Bu Nurul. Generik. Obat generik dibedakan menjadi dua. Obat generik berlogo yang menggunakan nama zat berkhasiat dan obat generik bermerek yang menggunakan nama dagang dari pabriknya. Ini adalah obat bebas. Obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dapat diperoleh di apotek atau toko obat berizin. Nah, yang ini adalah obat bebas terbatas. Meski dapat dibeli tanpa resep dokter di apotek atau di toko obat berizin, namun penggunaannya harus memperhatikan dosis, aturan pakai, dan peringatan pada kemasan. Stop! Ini adalah obat keras. Obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan hanya dapat dibeli di apotek, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Masyarakat harus cermat dan hati-hati. Jangan membeli dan menggunakan obat ini sembarangan tanpa pengawasan dokter dan apoteker. Dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan hal penting dalam memilih obat yang akan digunakan. Pertama, cek kandungan zat berkhasiat. Ingat, bukan merek obatnya ya. 2. Cek apakah pasien memiliki riwayat alergi atau sensitif terhadap obat. 3. Pastikan untuk mengetahui apakah kondisi pasien sedang hamil atau berencana hamil, karena beberapa obat dapat mempengaruhi janin dan menyebabkan cacat pada bayi. 4. Pastikan pasien tidak dalam kondisi menyusui, karena beberapa obat dapat masuk dalam ASI dan menimbulkan efek buruk pada bayi. 5. Perhatikan bentuk sediaan obat. Pilihlah yang paling sesuai untuk digunakan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, cek kondisi pasien apakah sedang menggunakan obat atau tidak. Karena dikhawatirkan obat yang sedang digunakan dapat berinteraksi dengan obat lainnya. Jangan lupa, tanyakan pada apotekernya ya. Berikut ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan obat bebas dan obat bebas terbatas. Di antaranya, pertama, cek kemasan dalam kondisi baik dan utuh. 2. Cek kelengkapan informasi pada kemasan. 3. Perhatikan tanggal kadaluarsa. Dan 4. Nomor izin edar obat. Dan 2 hal yang harus dicermati dalam menggunakan obat keras, yaitu pertama, kelengkapan informasi pada etiket seperti nama pasien, tanggal, dan aturan pakai. 2. Cek tanggal kadaluarsa. Penggunaan obat secara tepat akan membuat kamu sehat dan selamat. Untuk info lebih lanjut mengenai Gema Cermat, silakan kunjungi media sosial kami. Yuk, jadi bagian dari gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nomor antrian B51 menuju ke Terima kasih Bu Nurul videonya. Saya siapkan ini video yang kedua ya. Sip, silahkan Bu Nurul. Menggunakan obat jangan sembarangan. Yuk kita cermati informasi apa saja yang bisa kita peroleh dari keterangan yang tertera pada kemasan atau label obat. Yuk kita cermati sebelum menggunakan informasi obat, apa saja kita harus yang mengetahui bisa kita peroleh dari keterangan yang tertera pada kemasan serta lama pemakaian obat. Sebelum menggunakan dosis obat, adalah kita harus takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan bergantung jenis penyakit, usia, dan berat badan. Suaranya ketumbuk-tumbuk nih. Sabar ya. Oke. Menggunakan obat jangan sembarangan.
Yuk kita cermati informasi apa saja yang bisa kita peroleh dari keterangan yang tertera pada kemasan atau label obat. Sebelum menggunakan obat, kita harus mengetahui 3 hal, yaitu dosis, frekuensi, serta lama pemakaian obat. Dosis adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan bergantung jenis penyakit, usia, dan berat badan pasien. Jangan lupa juga ya untuk memperhatikan frekuensi minum obat karena kandungan obat yang ada di dalam tubuh memiliki jangka waktu tersendiri loh. Hal itu bertujuan agar kadar obat dalam tubuh kita tetap dalam kondisi yang sesuai untuk pengobatan atau terapi obat. Lain hal nih dengan pengertian lama pemakaian obat. Lama pemakaian obat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Apabila timbul gejala seperti gatal-gatal, muncul ruam atau bintik merah pada kulit, segera hentikan penggunaan obat dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Gejala sama belum tentu obatnya sama loh, jadi jangan berbagi obat ya. Kalau tadi kita membahas mengenai cara penggunaan obat berdasarkan dosis, frekuensi, serta lama pemakaian obat, cara menggunakan obat juga tergantung pada bentuk obatnya. Tahukah kamu, penggunaan antibiotik memerlukan perhatian khusus. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan antibiotik. Pertama, hanya untuk infeksi bakteri. Apabila sakit infeksi akibat virus, jangan meminta dokter untuk meresepkan antibiotik. Antibiotik hanya dengan resep dokter dan digunakan sesuai petunjuk dokter dan apoteker. Tanyakan kepada dokter apakah diagnosis penyakit Anda dan apakah ada infeksi bakteri. Jangan membeli antibiotik sisa atau diresepkan untuk diri sendiri kepada orang lain. Infeksi virus yang tidak memerlukan antibiotik, batuk pilek tanpa sesak, influenza, cacar air, gondong, campak, luka kecil, demam berdarah, diare cair tanpa darah atau lendir, dan hepatitis. Berikut ini adalah cara menggunakan antibiotik bijak oleh masyarakat. Tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah, tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain, dan tanyakan pada apoteker informasi obat antibiotik. Untuk info lebih lanjut mengenai Gema Cermat, silakan kunjungi media sosial kami. Yuk, jadi bagian dari gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, gimana dengan videonya? Sudah mulai ada pencerahan? Langsung ke PowerPoint ya. Selama penjelasan, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini tadi. Apa ya? Bisa hari ini? Gimana? PowerPoint-nya sudah bisa dilihat? Belum, Bu Nurul? Belum. Dulu, Baik, gue saat cilik, no, tak sampai nih banter. Sudah? Ya, Bu, tinggal di... Suara saya sudah kedengaran? Sudah, Ibu. Ampun ya, saya mulai ya. Baiklah, di sini saya jelaskan apa itu obat. Jadi obat itu fungsinya dia mencegah penyakit, Layarnya, Bu. Dalam, gimana Bu? Layarnya di full screen dulu, biar teman-teman lihatnya agak kecil banget. Ini sudah full screen Ibu di tempat saya. Tampilan di teman-teman gimana? Full screen kah? Full screen. Oke, monggo Bu, silakan.
Bentar. Sudah full. Belum full screen, belum. Cuman apa yang kayak tadi loh, PowerPoint yang di sebelahnya ada materi-materinya, nah sebelah kanannya itu yang gedenya gitu. Jadi ini belum kayak di display gitu. Enable editingnya diaktifkan dulu, Bu. Ada enable editing itu diklik dulu. Iya. Oke. Sudah bisa? Nah, itu. Sampun. Bisa mulai ini, ya. Sebentar. Dalam. Ini apa namanya? Ini kamera saya atau bagaimana kok tulisannya nggak begitu jelas ya, kecil-kecil, burem banget. Yang jelas itu drug sama obat. Kalau Ya, di sama tempat Pak. Jelas, Pak. Nggak jelas ya? Iya, punya saya juga nggak jelas. Nggak Dipotong. jelas. Nggak jelas. Nggak jelas, Pak. Di saya jelas. Oh, di kamu jelas? Sekali, Pak. Oh ya udah, berarti HP saya aja ini. Di saya Udah, enggak, terima Pak. kasih. Iya, Di yang saya penting enggak. teman-teman. Hah? Di kamu nggak jelas? Yang Enggak jelas. saya juga nggak jelas, Pak. Punya Oke. saya tidak jelas. Tulisannya kecil-kecil ya. Heeh. Kalau yang Saya drug jelaskan. sama obatnya itu jelas tuh, sabit saja. Sama punya saya juga nggak jelas. Oh, ini teman-teman pakai HP ya? Iya. Kalau misalnya pakai HP. Ya, pakai HP. Iya deh, kalau pakai HP kelihatan kecil, resolusinya kecil ya. Ini jelas deh pakai laptop. Tapi nggak apa-apa, nanti Mbak Nurul berusaha menjelaskan lebih. Iya, saya jelaskan dulu ya. Baik. Oke. Saya Oke. mulai. Jadi obat itu apa sih? Obat itu digunakan untuk 3 hal. Bisa untuk mencegah penyakit. Jadi misalnya kalau misalnya musim pandemi kayak gini, kita kan butuh suplemen. Itu namanya untuk mencegah penyakit. Kalau menyembuhkan penyakit, misalnya nih badan kita panas, berarti kita butuh obat untuk menurunkan panas. Sama yang terakhir meningkatkan kesehatan. Ini sama dengan mencegah. Jadi biasanya dipakainya itu pakai suplemen atau vitamin. Terus bagaimana sih cara menggunakan obat? Setiap obat itu punya manfaat, tapi tetap aja ada efek samping. Ya, jadi untuk mencegah efek sampingnya, kita harus meminum obat sesuai dengan aturan pakainya. Jadi kalau misalnya kita dapat obat nih, tulisannya 2x1. 2x1 itu berarti gimana sih cara minumnya? Sehari kan 24 jam. Kalau dibagi 2, berarti 12 jam sekali. Jadi tiap 12 jam minum obat, pagi dan malam. Sama dengan 3x1, berarti tiap 8 jam. Ya, nah belakangnya 1 ini berapa tabletnya. Jadi misalnya ada yang 2x2, berarti pagi dan malam sekali minum langsung 2-2. Saya lanjut ya. Nah, jangan lupa obat itu ada bahan aktif, ada bahan pengisi. Ini kan adik-adik di kimia industri ya. Jadi tentunya ngerti tentang sifat kimia obat ya. Nah, ini lanjut penggolongan obat. Jadi obat itu digolongkan menjadi obat bebas, logonya hijau, lingkaran hitam. Kemudian bebas terbatas, logonya biru, lingkaran hitam. Obat keras, jadi simbolnya K dengan background merah. Kemudian ada psikotropika, itu sama, simbolnya juga K. Kalau narkotika, simbolnya seperti palang dengan background putih. Nah, ini berdasarkan bahan yang digunakan. Jadi kalau misalnya sintetis, ini pil-pil yang biasa kita minum. Jadi dia sebenarnya dari bahan alam disintetis, jadi bahan jadi. Kayak paracetamol, itu kan sintesis ya. Kemudian ada lagi yang dari bahan alam, bukan disintesis. Jadi ada tingkatannya, mulai dari jamu, kemudian obat herbal terstandar, sama fitofarmaka.
Nah, kalau ini berdasarkan bentuk sediaan. Ada sirup, ada tablet, ada suppositoria, kemudian ada yang bentuk kalengan, ada yang stripan, gitu ya. Nah, ini tadi jamu. Tadi seperti yang dijelaskan sama Bu Lila, jamu ini termasuk salah satu sediaan farmasi. Ya, jamu ini termasuk obat tradisional, bisa dibuat dari tumbuhan, hewan, atau mineral. Jadi tentunya karena kita ini masyarakat Indonesia yang turun-temurun menggunakan jamu. Nah, ini kemudian dagu sibu. Apa sih singkatan dagu sibu? Da artinya dapatkan, gu artinya gunakan, si artinya simpan, bu artinya buang. Dapatkan. Di mana sih mendapatkan obat yang benar? Jadi obat yang paling terjamin yaitu di apotik. Selain di apotik, kita bisa mendapatkan di mana lagi? Ada namanya toko obat, ada bisa juga di puskesmas, rumah sakit, ataupun di klinik. Kenapa kita harus mendapatkan di tempat yang resmi? Sekarang kan banyak peredaran obat secara online ya. Jadi itu kan nggak resmi, siapa yang ngawasin? Ya kan? Sedangkan kalau misalnya di toko-toko resmi, obat itu kan diproduksi oleh pabrik berdasarkan CPOB. Kemudian distribusi oleh PBF berdasarkan CDOB juga. Jadi benar-benar terjamin keasliannya. Kemudian gunakan. Jadi gunakan obat sesuai dengan aturan dokter. Seperti tadi di video ya. Kemudian simpan. Nah, simpan ini kita harus memperhatikan. Kalau misalnya beli obat yang ada labelnya, kemasannya, pasti di situ tertulis penyimpanannya. Jadi nggak semua obat itu disimpan di suhu kamar. Jadi ada tulisan simpan di suhu kamar. Suhu kamar itu berapa? Rata-rata 25 sampai 30 derajat. Ya. Kemudian untuk obat-obat tertentu itu ada tulisannya. Simpan di suhu 4 sampai 8 derajat Celcius. Berarti disimpan di mana? Di lemari es tapi bukan freezer. Ya. Jadi untuk penyimpanan perhatikan kemasannya. Kemudian bu artinya buang. Kenapa sih obat itu dibuang? Obat dibuang karena dua hal. Yang pertama, karena obat itu rusak. Yang kedua, sudah melewati expired date. Expired date itu apa sih? Expired date itu batas aman obat itu digunakan. Jadi misalnya, di obat nih, ada tulisannya seperti ini. Expirednya Agustus 2022. Batas amannya kapan? Berarti Agustus 2002 itu sebenarnya masih bisa dikonsumsi nggak? Sebenarnya perusahaan farmasi itu sudah mentargetkan Agustus 2022 ini terakhir mengkonsumsi. Jadi setelah Agustus ini sudah nggak aman. Tapi kalau masih Agustus masih aman. Asalkan dia belum dilepas dari kemasan aslinya. Jadi kalau misalnya ada sirup nih, expirednya Agustus 2022. Tapi sudah dibuka, expirednya sudah nggak ikut ini lagi. Expired ikut ini, itu artinya kalau belum dibuka. Tapi kalau sudah dibuka dari kemasannya, itu dilihat kalau sudah berubah warna, sudah rusak, nggak bisa digunakan. Ya, jadi bagaimana cara membuang obat yang benar? Kan tadi bentuk sediaan banyak. Ada tablet, ada cair. Prinsipnya harus dilepas dari kemasan aslinya. Kenapa harus dilepas dari kemasan aslinya? Karena mencegah penyalahgunaan. Semua orang tahu kalau obat itu ada nilai uangnya, ya kan? Kalau misalnya kita membuang obat begitu saja, terus diambil sama pemulung, kemudian diubah expirednya, itu bisa dijual lagi. Itu yang nggak boleh. Jadi kemasannya harus dirusak. Setelah kemasan dirusak, isinya pun harus dirusak. Misalnya tablet nih, bisa digerus dulu. Kalau sudah bentuk cair, langsung dibuang aja. Nah, buangnya kemana? Pilihannya ada dua, bisa membuang melalui saluran pembuangan air, atau bisa ditimbun di dalam tanah. Jadi kayak dikubur dalam tanah, atau dibuang di tempat sampah. Tapi itu tadi, kalau misalnya dibuang di tempat sampah, pastikan kemasannya sudah rusak. Ya.
Tapi kalau misalnya antibiotik itu tidak boleh dibuang di kloset. Karena dia kan antibiotik. Takutnya nanti dia merusak flora normal yang ada di kloset. Nah, ini ya. Jadi, apa aja informasi obat yang harus kita lihat? Komposisinya, indikasi, dosis dan cara pakai, efek samping, kontraindikasi. Nah, kontraindikasi ini apa sih? Jadi misalnya ada tulisannya kontraindikasi untuk pasien hamil atau kontraindikasi untuk ibu menyusui. Artinya obat ini tidak boleh dipakai untuk menyusui serta untuk orang hamil. Misalnya nih ada tulisan kontraindikasi untuk anak usia kurang dari 2 tahun. Berarti kalau usianya kurang dari 2 tahun nggak boleh dipakai. Itu artinya kontraindikasi ya. Terus jangan lupa yang terakhir dicek tanggal kadaluarsa. Nah, tadi seperti di video, diingat-ingat, yang perlu antibiotik itu hanya penyakit karena infeksi bakteri. Jadi kalau misalnya flu, yang karena penyebabnya virus influenza, tidak perlu antibiotik. Serta diare yang penyebabnya karena salah makan juga tidak perlu antibiotik. Ingat, tanya obat, tanya apoteker. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ini yang tadi tentang klik. Lihat kemasannya, labelnya, izin edar. Izin edar itu yang mengeluarkan BPOM. Jadi kalau misalnya beli obat, terutama kayak obat tradisional, baik itu jamu dan lain-lain, kalau misalnya dia tidak ada BPOM-nya, artinya dia tidak punya izin edar. Jadi hati-hati kalau beli jamu, tulisannya cuma Depkes, itu berarti bukan izin edar. Izin edar yang mengeluarkan hanya BPOM. Dan jangan lupa cek kadaluarsa. Ini ya. Nah, ini caranya ngecek ini. Obat itu sebenarnya obat palsu ya. Ini rata-rata yang sering ini di toko jamu. Jadi jamu-jamu itu ada tulisan nomor izin BPOM-nya, tapi waktu dicek di situs ini, cek bpom.go.id, ternyata bukan merek itu yang keluar. Jadi misalnya obat pegelinu cap ibu gitu ya. Ternyata begitu nomor registernya dimasukkan di internet ini, dicek bpom.go.id, nggak ada produk itu. Jadi hati-hati ya. Rata-rata yang sering penipuan ini, obat-obat yang seperti jamu, kemudian suplemen, kayak gitu. Ya. Jadi hindari obat palsu. Karena itu kita harus membeli obat di tempat resmi, terutama di apotek ya. Stop obat palsu dengan cermati kemasan dan obatnya. Ingat untuk merusak kemasan lama. Niat hidup lebih sehat, tempat membeli obat di apotek, dan ajak semua untuk saling mengingatkan. Sekian materi dari saya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Materinya menarik ya. Yuk teman-teman silakan ditanyakan. Masih tersedia doorpress untuk Oke, ini dari Sekar Ayu. Silakan Dek. Ya halo Sekar Ayu, silakan langsung unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin mau bertanya. Semisal kita dapat resep dari dokter ada antibiotiknya, sebelum 3 hari itu kita sudah sehat. Apa kita perlu berhenti minum antibiotik apa dilanjutkan? Makasih. Terima kasih Adik Sekar Ayu. Gimana Bu Dani? Langsung dijawab? Silakan dijawab saja. Nah, Sekar Ayu ini kayaknya tertarik banget sama materi antibiotik ya. Sering sakit dapat antibiotik? Enggak, iya juga. Biasanya kalau dapat resep antibiotik, dokternya ngasih tahu nggak kalau itu antibiotik?
Ya, suka ngasih tahu. Dikasih tahu ya. Jadi dokternya ngasih tahu nggak kalau antibiotik harus dihabiskan? Iya. Nah, jadi gini ya, antibiotik ini kan ceritanya untuk membunuh kuman bakteri yang di dalam tubuh yang menyebabkan kita sakit. Kenapa sih kalau misalnya kita sakit karena bakteri, kemudian dikasih antibiotik ini sembuhnya lebih cepat? Karena kan penyebab sakitnya nih bakteri. Istilahnya bakterinya ini dibunuh. Seandainya bakteri yang masuk ke kita 10, terus kita minum antibiotik. Nah, kalau misalnya yang depan ini yang kuat gitu ya, terus ditembak sama antibiotik, terus mati. Nah, kita sehari 2 hari, oh sudah enak, obatnya tak stop wes. Nah, akibatnya pasukan belakangnya ini yang belum mati gimana? Pasukan belakang yang belum mati ini, dia bisa ini resisten, menyebabkan tubuh resisten. Artinya kalau misalnya kita sakit, kemudian sakit yang sama gitu ya, misalnya ada ini apa namanya, ada radang. Jadi misalnya radang atau misalnya kita luka infeksi gitu ya, kemudian dikasih antibiotik, terus kita minum 2 hari, terus merasa sudah sembuh, di stop. Kalau misalnya kita minum antibiotik itu lagi, bisa jadi nggak mempan. Efeknya di situ. Sedangkan penemuan antibiotik itu nggak secepat penemuan virus baru, virus dan bakteri baru. Jadi bakteri ini banyak yang baru, yang artinya sekarang nih kita misalnya sakit radang usus buntu misalnya ya, pakai antibiotik misalnya amoksisilin sudah sembuh. Belum tentu 5 tahun lagi amoksisilin ini bisa bermanfaat untuk sakit radang usus buntu tadi. Gitu ya. Jadi teman-teman perlu ingat antibiotik itu harus sesuai aturan pakai. Kalau sehari 3 kali, artinya 3 kali. Jadi sudah sama dokter dan apotekernya sudah ditentukan bahwa obat ini pemakaiannya harus 3 kali. Boleh nggak saya turunkan 2 kali? Nggak boleh. Kan dia memang kerjanya 8 jam sekali. Ya, jadi selain durasinya harus tepat, misalnya dokternya nyuruh 5 hari, dokternya nyuruh 7 hari, ya udah diikutin. Jadi selain durasinya, lama pemakaiannya, berapa harinya, frekuensinya, berapa kalinya juga harus diikuti. Ya, jadi misalnya, aduh obatnya kok besar sih, tak ngombe separuh aja, paling ya wis waras, nggak boleh. Kalau dokternya nyuruh minum 1, ya 1, gitu ya. Bagaimana Mbak Sekar? Sudah jelas? Terima kasih, sudah. Oke, jadi kalau kita dapat resep antibiotik dari dokter, itu harus dihabiskan sesuai dengan resepnya. Nggak boleh di resepnya 7 hari, terus kita minumnya cuma 3 hari doang karena kita ngerasa enakan. Nggak boleh ya. Terus kalau resepnya misalnya 1 tablet, udah diminum 1 tablet, jangan sampai separuhnya atau bahkan double. Oke? Kemudian ini ada Dinda Rahma, silahkan bertanya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, kalau kita kebiasaan sering minum obat nyeri, itu apa bisa menyebabkan ketergantungan? Oke, langsung saya jawab ya untuk adik Yunda. Jadi tiap orang itu pasti punya tingkat nyeri sendiri. Jadi misalnya ada obat A. Misalnya saya dikasih obat A, pusing, dikasih obat A itu sudah sembuh. Tapi yang orang yang lain belum tentu sembuh, gitu ya. Jadi bukan menyebabkan ketergantungan sebenarnya, karena respon tiap orang itu berbeda. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain obat pereda nyeri menyebabkan ketergantungan apa enggak, itu sebenarnya bukan ketergantungan. Kalau misalnya obat pereda nyerinya golongan psikotropika, yang tadi kan sudah dijelaskan bahwa psikotropika itu obat-obat yang mempengaruhi psikososial. Jadi misalnya ada obat pereda nyeri ini yang dia juga punya efek untuk bikin ngantuk atau apa gitu ya. Ini memang menyebabkan ketergantungan. Tapi obat nyeri jenis lain itu sebenarnya tidak. Ya, cuman respon tubuh ini berbeda, tergantung bahwa derajat nyerinya kita gimana. Jadi misalnya nih, luka karena ketusuk jarum sama luka karena ketusuk paku, tingkat nyerinya kan beda.
Jadi sebenarnya bukan karena, oh aku ketergantungan nih karena minum obat nyeri terus, bukan. Karena tergantung responnya. Jadi misalnya kayak tadi ya, luka karena ketusuk jarum, sama ketusuk paku, sama kena batu, kan jelas beda. Ya, jadi belum tentu saat misalnya kita nyeri dikasih obat, misalnya asam mefenamat gitu ya, untuk meredakan nyeri karena ketusuk jarum. Tapi kalau misalnya pas saya kena batu, kok nggak ngefek? Apa saya ketergantungan ya? Belum tentu, karena respon nyeri itu tadi. Ya, jadi belum bisa dikatakan bahwa obat nyeri itu menyebabkan ketergantungan. Tergantung skala nyeri kita saat itu. Masih bingung nggak, Dek Yunda? Halo, Ya, Bu, Adik sudah. Yunda? Terima kasih. Oh iya, gitu ya, Dek Yunda ya. Ya. Jadi Dek, obat nyeri itu atau kita sebut dengan analgetik itu sebenarnya itu Florenata atau digunakan saat kita merasa nyeri. Nah, bagaimana kalau kita mengkonsumsi obat nyerinya itu terus-terusan? Betul, derajat nyeri itu akan mempengaruhi. Bisa jadi kalau kita ada di derajat nyeri yang tinggi, misalnya skala 5, biasanya kita minum obat nyeri asam mefenamat, itu kita sudah enak, sudah nggak ngerasa nyeri. Tapi misalkan kita merasakan nyeri yang berlebihan, misalnya di derajat 5, itu bisa jadi asam mefenamatnya itu nggak kerasa, kayak gitu. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan obat nyeri terus-terusan? Pada suatu waktu nanti kalian bisa nggak ngerasain efeknya anti nyerinya itu, soalnya ibaratnya nih tubuhnya sudah pinter, sudah kebal terhadap satu jenis obat. Jadi kalian minum asam mefenamat terus meskipun nggak nyeri, itu nanti bisa suatu saat ketika kalian nyeri sungguhan terus minum obatnya asam mefenamat, kalian nggak akan efek si asam mefenamat itu. Jadi antibiotik obat nyeri ini juga minumnya harus hati-hati, tidak asal minum, sesuai dengan keadaannya. Jadi minumnya kalau pas nyeri aja, kalau nggak nyeri ya jangan minum, gitu ya. Mungkin Bu Nurul mau menambahkan? Sama ini ya, tadi waspada efek samping ya. Jadi obat nyeri itu rata-rata punya efek samping ke ginjal. Ya, jadi kalau misalnya memang nyeri, boleh diminum, tapi kalau enggak, dihentikan. Gitu ya. Ini banyak yang mau bertanya nih, Bu. Iya, antusiasnya banyak. Silakan Dek Yunda untuk mengirimkan nomor HP-nya. Kemudian ini ada Muhammad Sohir, tapi saya pending dulu karena tadi sudah dapat bonusnya. Silakan kepada Dek Seviana, ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya, apakah kalau habis minum obat itu berpengaruh terhadap pendengaran? Kalau misalkan kelebihan obatnya atau bagaimana gitu? Ya, jadi seperti tadi saya bilang, beberapa obat memang ada yang punya efek samping. Semua obat pasti punya efek samping ya. Efek sampingnya itu macam-macam. Ada yang ke lambung, salah satunya memang ada yang efek sampingnya ke pendengaran. Jadi beberapa jenis obat tertentu, golongan ini ya, apa namanya, gentamisin biasanya. Gimana? Adik-adik kan kimia industri ya? Kalau misalnya tentang obat gitu, dijelaskan nggak di sekolah? Tidak. Nggak sama sekali Tidak enggak berhubungan ya? dengan obat, Bu. Oh gitu. Jadi memang ada salah satu jenis obat yang kita sebut golongan amikasin. Jadi antibiotik kayak gentamisin itu dia efek sampingnya memang ototoksik. Jadi dia memang toksik ke telinga. Cuman apa namanya, kalau penggunaannya cuma jangka pendek, nggak akan yang sangat berpengaruh sampai mempengaruhi pendengaran gitu, enggak. Ya, jadi pasti dokter itu kalau misalnya meresepkan, dia tahu efek sampingnya, dia nggak akan apa namanya, nggak akan memperpanjang lagi gitu. Jadi kalau misalnya rata-rata obat yang toksik ke telinga ini golongan ini tadi ya, antibiotik kayak gentamisin
Jadi kalau misalnya kalian minum obat, terus merasa kok telinga saya agak mendengung gitu ya, itu sebaiknya kembali ke dokter untuk konsultasi. Jadi kalau misalnya memang ada efek samping, sama dokter akan diubah terapinya. Gitu. Ya, jadi nggak semua obat akan mempunyai efek samping ke merusak pendengaran. Gitu. Gimana, Dek? Oke, Dek Seviana. Ya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Nurul penjelasannya. Oleh karena itu, kalau kita tanya obat. Loh, suaranya mana nih? Di-mute semua, Bu. Oke, oleh karena itu kalau ke apotek tanya obat, tanya apoteker ya. Bisa juga tanya efek sampingnya. Oke, berikutnya pertanyaan Dek Seviana, silakan kirimkan nomor HP-nya ya. Kemudian berikutnya ada Dek Yolanda ingin bertanya kepada Bu Nurul. Silahkan Dek Yolanda. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu mau tanya, kan kalau misalnya semisal habis jatuh, biasanya kan obat yang dikasih itu amoxicillin. Itu sebenarnya boleh apa enggak? Ini ya, habis jatuh itu kan ada lukanya, ya. Jadi sebenarnya pemakaian amoxicillin ini kan antibiotik. Kalau misalnya dokternya merasa lukanya, jadi kan kalau ada luka terbuka, kan kelihatan luka terbuka itu kan ada darahnya. Nah, darah itu kan media yang baik untuk bakteri atau kuman. Kalau misalnya terpapar sama udara itu kan juga pasti ada bakteri yang berterbangan, karena kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat nih bakterinya. Jadi misalnya bisa aja terkena benda asing, jadi bisa menyebabkan infeksi. Apalagi kalau misalnya sampai ada nanahnya, itu pasti dikasih antibiotik amoxicillin. Tapi kalau misalnya lukanya itu tertutup nih, berarti nggak ada darah yang kelihatan dari luar, atau tidak ada beset, istilahnya nggak ada cacat, itu kan kuman nggak bisa masuk, Bu. Apa perlu pakai antibiotik? Nah, yang tahu nih dokternya, dia bisa melihat, oh lukanya ini kira-kira di dalam nih ada peradangannya nih. Jadi peradangan itu kan istilahnya kondisi tubuh untuk melawan infeksi. Jadi nggak semua peradangan itu karena ada bakterinya. Yang menentukan dia itu pakai antibiotik sama enggak dokternya. Karena itu kenapa sih amoxicillin ini termasuk obat keras? Karena memang harus diresepi sama dokter. Yang tahu luka itu ada infeksi dan tidak itu dokternya. Gitu ya. Jadi jangan sembarangan kalau misalnya luka ngelihat ada darahnya, oh aku tak ke apotek beli amoxicillin gitu ya. Gimana, Adek? Sudah jelas? Ya, Bu, jelas. Terima kasih. Sama-sama. Ini Bu Nurul puskesmas jawabnya langsung mantap. Wah, masih ada yang mau tanya lagi nih? Amadea, silahkan pertanyaan terakhir untuk sesinya Bu Nurul. Silahkan Dek Amadea. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, kalau misalnya kan kena emah gitu, terus itu udah periksa dan udah dikasih obat, tapi tiba-tiba udah minum obat itu terasa mual, itu gimana, Bu, kok bisa? Jadi gini, kita harus paham sakit emah itu kenapa. Jadi emah itu kan karena peningkatan asam lambung. Ya. Jadi sakit emah itu sebenarnya bukan sakit yang karena sesuatu, tapi karena kebiasaan makan kita. Ya, kita tahu dinding lambung kita ini ada lambung. Ini kan fungsinya untuk ini ya, mencerna makanan. Jadi makanan dari mulut itu nanti masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung. Nah, lambung ini akan mengeluarkan zat asam. Nah, zat asam ini sebenarnya fungsinya untuk mencerna makanan tadi. Yang dari padat menjadi halus, kemudian dia juga proteksi untuk tubuh kita sebelum masuk ke usus, sebelum dimasukkan ke peredaran darah. Jadi ini ada ada zat asam, fungsinya untuk mematikan kuman. Jadi sebenarnya fungsi asam lambung ini banyak. Nah, kalau seandainya kita itu konsumsi makanannya nggak bagus, sehari kan makan 3 kali, ya kan? Jadi diatur jam makannya. Kalau misalnya kita nggak bagus dalam mengatur pola makan, misalnya, aduh
saya sibuk, aduh pengen diet, makannya sehari 1 kali aja atau 2 kali aja, gitu ya. Otomatis asam lambung kan dia ngasih rangsangan, dia produksi semakin banyak. Harapannya biar kita nih lapar, biar kita nih diisi makanan, tapi kita nggak ngerespon. Nah, asam lambung tadi akhirnya melukai dinding lambung. Sama dengan kita terus-terusan senengannya makan ini makanan yang pedas sama asam. Nah, kita tahu pedas sama asam ini mengiritasi lambung. Akhirnya asam lambung ini meningkat terus. Nah, akibatnya kenapa? Kalau asam lambung meningkat, kita bisa mual. Nah, obat-obatan lambung ini macam-macam. Mulai dari kayak promah. Nah, promah ini fungsinya dia cuma menetralkan, cuma mendinginkan kondisi perut yang panas. Jadi kadang kalau misalnya bilang, saya sudah minum obat kok masih mual muntah aja. Tergantung. Kalau misalnya kita bisa mengatasi pola makan. Jadi kalau misalnya kita cuma ditunjang obat, tapi nggak mau ngatasi pola makannya, tetap aja masih kena juga asam lambung mahnya. Kemudian kalau misalnya kita sudah minum obat, tapi kita stres, gimana pun namanya stres itu bisa meningkatkan asam lambung. Ya, jadi orang yang punya sakit mah itu nggak boleh stres. Selama pengobatan sakit mah nggak boleh stres, kemudian pola makan harus benar, maka obat itu akan berkhasiat. Ya, gitu. Gimana adik? Masih belum jelas? Paham. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Nurul, penjelasannya tentang mah ini sih jelas ya. Oke, berikutnya terima kasih Bu Nurul atas materinya, sangat menarik sekali dan antusiasme teman-teman juga bagus ya. Berikutnya kita ada pemateri ketiga, Bapak Alvan Febrian Salas. Monggo Bapak Alvan, nanti sebelum menyampaikan materi, silakan Pak Alvan memperkenalkan diri, nggih. Monggo Pak Alvan. Baik, terima kasih Bu Dani. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pengajar, kemudian adik-adik SMK Muhammadiyah 7 yang saya banggakan. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat sebagian besar masih ini ya, kameranya inaktif, jadi nggak apa-apa. Kita bersua lewat suara saja, jadi seperti radio. Nama saya Alvan Febrian Salas, saya seorang apoteker. Saat ini saya bekerja sebagai tenaga pengajar di jurusan farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Riwayat pendidikan saya S1 farmasi di Universitas Jember, kemudian profesi apoteker dan magister S2-nya di Universitas Airlangga Surabaya. Hari ini saya diamanai untuk membawakan materi terkait dengan penggunaan atau peredaran obat online. Apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita membeli obat-obat online? Sebagai pengantar, mungkin adik-adik juga sudah tahu ya, dengan kemajuan zaman yang seperti sekarang ini semuanya serba mudah, begitu banyak peluang kita untuk berbuat kebaikan, begitu pula dengan banyak sekali peluang untuk orang-orang yang berniat jahat memanfaatkan keadaan seperti sekarang untuk melakukan penipuan atau pemalsuan obat dan lain sebagainya. Semoga nanti materinya dapat bermanfaat untuk adik-adik. Saya izin share screen, Bu Dani. Silakan. Mohon hostnya Pak Alvan untuk dijadikan. Tidak bisa sepertinya. Majelis taklim. Nampak? Oke, sudah tampak. Silakan Pak Alvan. Baik. Saya langsung saja, karena waktunya terbatas. Ini saya pikir tadi sudah banyak dijelaskan ya, mungkin oleh Bu Lila tadi di bagian awal. Jadi apoteker ini bidang kerjanya luas sekali adik-adik. Kalau adik-adik berminat, saya belum tahu ada apoteker menganggur sampai detik ini. Jadi peluang kerjanya masih sangat-sangat terbuka lebar. Bisa sebagai wirausahawan, bisa di industri, bisa di distribusi, pedagang besar,
Bisa di apotik atau rumah sakit, puskesmas, klinik, ada akademisi, dosen, ada researcher di sini, peneliti, dan lain-lain. Jadi bidang kerjanya sangat luas sekali. Ini menarik, yang di-highlight di sini, saya apoteker, no one knows more about medication than pharmacist. Saya pikir ini perlu ditanamkan juga kepada apoteker, juga untuk adik-adik, bahwa kita adalah profesi kesehatan yang paling paham tentang obat. Baik, ini sekilas saja adik-adik, obat itu, jadi obat-obat yang dikonsumsi oleh kita semua itu proses perjalanannya panjang sekali. Mulai dari penemuan ide, kemudian pembuatan senyawa, kemudian screening atau pengujian in silico, pengujian pada hewan, sampai pengujian pada manusia, sampai akhirnya di-approve atau disetujui oleh badan yang berwenang, kalau di Indonesia Badan POM ya, sehingga bisa kita konsumsi. Itu rata-rata prosesnya 10-12 tahun, kemudian biayanya ini yang sangat mahal, 600 sampai 800 juta US dollar untuk satu senyawa obat. Maknanya apa? Maknanya berarti obat-obat yang kita konsumsi sekarang itu didapatkan atau diproduksi dalam skema yang highly regulated atau sangat dijamin keamanannya. Jadi itu yang harus kita pertahankan. Nah, di sini bisa dilihat adik-adik di slide ada dagu sibu. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nurul dengan sangat baik. Saya mungkin mengulang sedikit-sedikit saja. Bagaimana di zaman sekarang, adik-adik yang katanya generasi milenial ini banyak sekali dipengaruhi oleh teknologi artificial intelligence, kemudian Internet of Things, dan lain sebagainya. Ini juga memberikan tantangan, terutama pada bagaimana cara kita mendapatkan obat. Adik-adik mungkin tahu kalau misalkan buka website atau situs jual beli online, apapun itu, saya tidak sebut nama, pasti di situ ada pihak-pihak yang menjual obat. Tapi apakah itu baik? Apakah itu diperkenankan? Itu yang akan nanti coba saya jelaskan. Nah, kalau dapatkan, ini bagian dari dagu sibu, ada dua klasifikasi obat ya adik-adik secara umum. Ada obat yang harus didapatkan dengan resep dokter. Nah, ini biasanya yang memprihatinkan adalah obat-obat ini bisa kita temui pada situs jual beli online. Padahal jelas sekali di situ tanpa resep dokter. Apakah itu baik? Tentu saja itu hal yang tidak baik. Penggunaan obat ini harus diawasi dengan ketat karena ada efek samping yang harus diwaspadai. Dan itu harus dengan atau atas resep dokter. Berarti obat-obat yang tanpa resep dokter ini juga tidak berbahaya. Bukan begitu juga. Setiap obat itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dia bisa menyembuhkan, tapi di sisi lain dia juga punya efek negatif. Karena itu penggunaannya untuk obat-obat tanpa resep dokter itu harus dengan pengawasan apoteker. Jadi jangan lupa ditanyakan obat ini kandungannya apa, obat ini dosisnya berapa, bagaimana cara pakainya, ada efek sampingnya atau tidak. Yang tadi sudah dijelaskan dalam bentuk 5O. Jadi harus diperhatikan betul. Kalau jamu bagaimana? Jamu juga sama, harus mendapatkan pengawasan dari tenaga kesehatan. Dalam hal ini adalah apoteker. Di mana sih tempat kita mendapatkan obat? Untuk regulasi yang ada sampai saat ini, kita bisa mendapatkan di apotek, di rumah sakit, di puskesmas, atau di toko obat berizin. Tapi sekarang zaman semakin maju, kita bisa mendapatkan obat itu dari banyak sekali tempat, terutama secara online. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana jika kita membeli obat online? Perhatikan di slide saya, ini yang bagian kanan bawah. Ini tadi sudah saya lihat dijelaskan oleh Bu Nurul, harus dicek kemasannya. Jadi ketika diterima, kemasannya masih utuh atau tidak, masih bagus atau tidak. Kemudian dilihat labelnya. Labelnya masih utuh, masih bagus. Yang tidak kalah penting adalah izin edar. Silakan dicek. Saat ini banyak sekali beredar obat atau jamu
promosinya besar-besaran, baik melalui media radio atau internet, dan lain sebagainya, dicek apakah obat-obat tersebut sudah memiliki izin edar atau terregistrasi di Badan POM. Badan POM memiliki situs, cek produk, silakan masuk ke situ, kemudian dimasukkan saja mereknya. Kemudian selain 3 tadi yang dicek juga adalah kapan kadaluarsanya. Nah, pastikan obat yang akan dibeli memiliki izin edar, memenuhi persyaratan cara pembuatan dan cara distribusi obat yang baik. Kalau kami menyarankan yang punya kewenangan untuk menjual obat sampai pada konsumen akhir, yaitu pasien, itu adalah apotek. Untuk menjamin keamanan, belilah obat secara online pada apotek-apotek yang memiliki layanan penjualan online. Jadi tidak sembarangan pada situs jual beli. Jangan membeli obat di marketplace umum, medsos, misalkan ada orang yang jual atau promosi melalui Instagram atau melalui Facebook atau melalui media sosial lainnya. Ada juga web atau situs-situs yang tidak jelas. Biasanya kalau adik-adik baca web situs seperti ini, itu karena web aslinya berbahasa Inggris, kemudian dia ditranslate secara sembarangan, biasanya kelihatan web ini bahasanya kok agak aneh ya, nah, itu patut dicurigai. Bagaimana untuk memastikan keamanan? Sekali lagi, cek dulu izin edarnya. Produk tersebut ada nggak sih di Badan POM? Kalau itu ada, berarti Badan POM sudah memberikan persetujuan untuk peredarannya. Yang lain juga cek kemasan, label, dan kadaluarsa. Saat transaksi bagaimana? Jangan mau kalau adik-adik dilayani pembelian online, tapi yang menjual bukan apoteker. Adik-adik akan kehilangan privilege atau hak adik-adik semua untuk mendapatkan informasi tentang obat. Itu yang sangat penting. Jadi adik-adik harus tahu, obat itu bukan makanan. Jadi ketika adik-adik memasukkan obat atau mengkonsumsi obat, adik-adik sudah harus tahu apa benefit, keuntungannya, dan apa resikonya. Dari mana adik-adik bisa mendapatkan penjelasan tentang itu? Tanya apoteker. Oke. Nah, ini dia. Tanya 5O. Baik online ataupun offline, atau adik-adik ke apotek, tanyakan ini. Agar adik-adik mendapatkan jaminan, agar adik-adik mendapatkan kepastian. Obat ini nama dan kandungannya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, khasiatnya apa sih? Kemudian yang ketiga, dosisnya. Berapa satu kali minum? 500 mg, 100 mg. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Apakah perlu saya tambahkan air dulu? Apakah saya menggunakan regimentasinya 3 kali sehari? Tiap 8 jam? Atau tiap 6 jam? Atau tiap 12 jam? Apakah harus diminum setelah makan? Atau boleh sebelum makan? Dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, apa efek sampingnya? Kira-kira kalau saya minum obat ini nanti terasa mual, apakah itu hal yang wajar? Kalau ada hal-hal yang tidak wajar, apa yang harus saya perhatikan? Nanti apotekernya akan menjelaskan, oh kalau ternyata adik-adik merasakan nyeri pada bagian lambung, hentikan penggunaan obat, kemudian silakan periksa kembali ke dokter. Hal-hal yang demikian itu adalah privilege untuk konsumen, untuk adik-adik sebagai pengguna obat. Kemudian, nah berikutnya simpanlah di tempat yang baik, kering, kemudian pastikan kondisi penyimpanannya sesuai, suhunya, kemudian hindarkan dari panas atau cahaya matahari langsung, jauhkan dari jangkauan anak-anak ya, karena anak-anak kecil itu biasanya nggak tahu, dikira mainan, kemudian dicampur ini, dicampur itu, apalagi sampai dikonsumsi malah berbahaya. Obat-obat tidak harus selalu disimpan di lemari es, ya. Simpan saja di kotak obat dalam suhu ruang. Nah, berikutnya ini yang penting. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Nurul, bagaimana cara kita membuang obat. Beberapa waktu yang lalu memang masuk di media nasional bahwa ternyata ada obat-obat yang di-resell, dijual kembali. Jadi obat-obat itu didapatkan oleh pemulung di daerah tertentu, nah, tidak perlu saya sebutkan. Jadi kemudian obat itu dibersihkan kemasannya. Ini ada yang share screen lagi.
Sepertinya nyundul. Dek, siapa ini ya? Yuk, siapa nih yang ikut-ikut share screen? Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Baik, baik, sepertinya salah baca saja. Jadi harus dipastikan kemasan yang kita buang itu dirusak. Kalau itu blister atau emplek ya bahasa awamnya, itu digunting saja, obatnya dikeluarkan. Kalau dia bentuknya tablet atau kapsul, digerus saja. Kalau tablet, kalau kapsul, dikeluarkan saja isinya. Kemudian kalau itu minuman sirup, misalkan obat sirup, dibuang saja isinya. Nah, membuangnya kemana? Yang paling aman untuk kesehatan lingkungan ya, dibuat kalau bahasa Jawa itu juglengan ya, digali tanah sekitar 50 cm atau 1 meter, kemudian ditanam di situ. Kalau obat-obat yang tadi dalam bentuk serbuk itu bisa setelah dikeluarkan dari blister dibuang, ditempatkan ke dalam wadah tertentu, kemudian dibuang ke tempat sampah. Bisa dicampur dengan tanah atau encerkan dengan air. Kalau saya menyarankan dikubur karena ini yang paling aman untuk recycling. Jadi zat-zat kimianya itu tidak merusak lingkungan. Kalau di saluran pembuangan itu akan masuk ke saluran ini ya, drainase, kemudian masuk ke sungai, akhirnya dikonsumsi hewan dan lain-lain, itu juga tidak bagus. Kalau pembuangan di toilet karena dia masuk ke septic tank itu juga relatif aman. Itu cara membuang obat. Baik. Nah, ini yang juga jadi permasalahan ya. Banyak sekali informasi terkait dengan obat itu yang kita harus hati-hati menyikapinya. Kita harus mengenali sumber informasi. Nah, sumber informasi itu ada 2 jenis, adik-adik. Yang pertama sumber informasi ilmiah. Ini adalah yang pertama informasi primer. Informasi primer itu bisa kita dapatkan di jurnal ya. Jurnal, kemudian kalau sekunder itu juga kumpulan dari abstrak. Jurnal itu hasil penelitian adik-adik. Informasi sekunder itu abstrak. Abstrak itu adalah resume atau ringkasan dari hasil penelitian. Kemudian informasi tersier itu buku-buku referensi yang tentu saja ilmiah. Sumber ilmiah ini yang bisa kita rujuk untuk mencari kebenaran terkait informasi apapun, termasuk obat. Bagaimana dengan yang di sebelah kanan? Ini namanya sumber populer. Sumber populer itu ditulis untuk senang-senang saja, untuk have fun, untuk menarik, attraction, dan lain-lain. Jadi ini tidak merujuk pada bukti ilmiah. Kalau adik-adik baca di media massa, kemudian di media cetak, koran misalkan, atau adik-adik dapatkan dari Instagram nih, media elektronik, atau dari Facebook, atau dari media sosial yang lain, itu juga sumber populer. Apalagi yang menulis orang sebagai person ya, tidak mewakili institusi tertentu, itu juga harus diperhatikan juga kebenaran informasinya. Jadi harus di-trace back, ditelusur ulang dari mana sumber informasi itu berasal. Jangan buru-buru share. Kalau adik-adik tidak pasti benar atau enggak sih informasinya ini, jangan di-share dulu. Karena kalau mudah di-share itu akhirnya adik-adik turut serta dalam menyebarkan informasi yang salah. Perhatikan sumber aslinya. Kemudian yang menulis siapa sih? Misalkan ada orang menulis obat, tentang obat. Ternyata dilihat siapa sih penulisnya? Oh, Tuan X, sarjana pendidikan. Misalkan, loh kok sarjana pendidikan? Dia bukan apoteker, bukan dokter, kok menulis tentang obat. Apalagi yang bicara adalah artis, yang dia tidak punya background pendidikan kesehatan. Ini juga harus hati-hati. Jadi perhatikan siapa yang menulis. Kalau informasi itu berkaitan dengan obat atau kesehatan, ya yang harus memberikan informasi itu harusnya adalah orang kesehatan. Kalau obat, ya harusnya seorang apoteker. Bagaimana jika saya ragu-ragu? Saya mendapatkan informasi tentang obat, tanya apoteker. Tanya apoteker, adik-adik kalau perlu, misalkan mendapat obat di rumah tidak jelas, misalkan digunakan untuk orang tua atau saudaranya, silakan ke apotik datang. Saya mohon maaf, saya tanya ini obat untuk apa ya, bagaimana cara pakainya, dan lain sebagainya.
Silakan, tanya apoteker. Nah, cermat dan bijak dalam menggunakan obat, ingat apoteker. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali materinya Pak Alvan. Ini berkaitan dengan keamanan kita dalam membeli obat, terutama membeli obat online. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, kita sediakan door prize juga. 4 penanya akan kita berikan door prize, masing-masing pulsa 25.000. Silakan. Aduh, nih kayaknya anak-anaknya sudah pada ini nih, pinter-pinter nih. Atau Pak Alvan mungkin mengajukan pertanyaan. Saya dapat pulsa juga nanti, Bu. Boleh. Halo. Saya masuk lagi ya, nggak apa-apa ya. Ini mungkin suaranya juga boleh sih. Ya, saya ingatkan untuk teman-teman, siswa saya, jadi nanti tolong di screenshot ya, kalian bahwa sudah menghadiri acara Zoom meeting kali ini gitu. Itu sebagai bukti bahwa kalian udah benar-benar bergabung di Zoom meeting kali ini. Udah sih gitu aja, dan jangan lupa untuk bertanya ya. Ini mumpung ada pemateri yang kece-kece, jadi harus ditanyakan semuanya yang kalian pengen tahu gitu. Meskipun nggak pengen tahu, tapi kayaknya ada yang beda, enggak sih, pengen sih. Kayak lebih penasaran gitu ya. Silakan ditanyakan aja, monggo. Udah, terima kasih gitu aja. Ya, Terima kasih. Ada kami loh, nggak harus masuk UIN, nggak harus masuk UB, kalian bisa tanya, nggak harus masuk Dinkes atau Puskesmas, kalian bisa tanya nih sama kami. Untuk Dek Sekar, tunggu dulu ya, kita kasih kesempatan untuk teman-temannya. Silahkan teman-teman, selain yang sudah bertanya, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Aduh, Dek Yunda mau tanya lagi. Gimana nih Pak Alvan, yang tadi udah bertanya, apa boleh menanyakan ke Pak Alvan? Oh, silakan. Ini berbagai informasi. Dek Sekar, berarti nanti Dek Sohir kalau mau tanya silahkan ya. Dek Sekar silahkan kalau ingin ditanyain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misal kita beli obat di apotik ya Bu. Terus itu yang ngasih KIE itu lulusan SMK Farmasi. Itu apa boleh lulusan SMK Farmasi KIE kepada pasiennya? Apakah harus apotekernya? Terima kasih. Silakan Pak Alvan. Baik. Jadi kewenangan untuk memberikan KIE, ini kok tahu KIE ya? Ini jurusan apa sih? Kimia industri. Oh, kimia industri. Ada KIE juga kah kimia industri? Baik. KIE Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang memiliki kewenangan secara legal untuk memberikan informasi semacam itu adalah apoteker. Jadi adik-adik juga berhak itu kalau di apotik. Mohon maaf, ini mbaknya atau masnya apakah apoteker? Oh bukan, saya asisten atau lulusan SMK. Lulusan SMK itu secara legal formal disebut sebagai tenaga teknis kefarmasian. Jadi aspek pekerjaannya adalah aspek pekerjaan teknis. Jadi kalau adik-adik minta di apotik, saya ingin ketemu apotekernya untuk mendapatkan penjelasan tentang obat, itu juga boleh. Jadi begitu Dek Sekar ya, yang boleh memberikan penjelasan adalah seorang apoteker. Terima kasih. Sama-sama. Nih, siapa nih yang mau tanya? Ada Dek Yunda. Tadi udah tanya. Boleh silakan tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau misal ada iklan-iklan di internet semacam obat-obatan, ketika ditanya dia tidak mempunyai izin BPOM, tetapi dia menunjukkan kayak cek lab-nya gitu, itu bagaimana Bu? Atau Pak? Silahkan Pak Alvan. Baik, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa semua obat
yang beredar di Indonesia itu harus mendapatkan approval dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan itu buktinya adalah nomor izin edar atau nomor registrasi. Jadi semua merek itu ada di Badan POM, itu kita bisa telusur. Itu yang saya apresiasi, bahwa informasi itu bisa diakses secara luas oleh publik. Jadi untuk menjamin keamanan ya simpel saja De Yunda. Kalau itu tidak ada di nomor di cek produk Badan POM, ya itu berarti belum mendapatkan persetujuan dari Badan POM. Untuk bukti cek lab dan lain-lain itu saya pikir bukan bukti yang otentik yang menyatakan bahwa obat itu sudah disetujui atau belum disetujui oleh pihak yang berwenang, yaitu dalam hal ini Badan POM. Jadi begitu. Kalau nggak ada di cek produk Badan POM, ya berarti dia belum terregistrasi. Apakah aman? Tidak ada yang bisa menjamin itu. Begitu, Dek Yunda. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Kurang 2 pertanyaan lagi, silahkan. Pulsa 25.000. Untuk Dek Yolanda, ini nomor teleponnya tidak bisa saya kirimi pulsa, Dek. Mungkin ada nomor lain yang bisa dicantumkan, dan teman-teman yang tadi sudah menjawab, tadi sudah beberapa saya kirimi pulsa ya. Oke, ini ada Dek Muhammad Sohir. Silahkan Dek Sohir yang ingin ditanyakan. Oke, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mau tanya itu. Saya mau tanyakan sekarang itu mara obat herbal yang udah BPOM, udah dilegalkan, tapi yang jual itu kayak perseorangan gitu. Dan obatnya itu tidak ada di apotek dan rumah sakit. Itu apa tetap diawasi sama Dinas Kesehatan sama BPOM juga, Bu? Itu gimana? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Silahkan Pak Alvan. Baik. Obat herbal ini beberapa tahun belakangan memang berkembang pesat sekali ya. Obat herbal itu ada 3 tingkatan, adik-adik sekalian ya. Ada yang disebut sebagai jamu, ada yang disebut sebagai obat herbal terstandar, ada obat-obat yang disebut sebagai fitofarmaka. Kalau dilihat dari kedalaman proses penelitian dan pembuatannya, maka yang paling baik efikasi atau efektivitasnya dan safety-nya adalah obat-obat fitofarmaka. Kemudian yang kedua adalah obat-obat herbal terstandar. Sedangkan obat jamu, obat herbal yang masuk kategori jamu, ini tidak mengalami atau melalui pengujian klinis maupun pengujian pada hewan coba. Jadi dia dibuat berdasarkan informasi secara empiris. Secara empiris ini berarti dari pengetahuan turun-temurun. Nah, untuk obat-obatan jamu yang saya tahu itu izinnya tidak harus melalui izin Badan POM. Jadi bisa juga melalui izin PIRT, tentu saja tergantung dengan skala produksinya. Jadi untuk adik-adik dan kita semua sebagai konsumen, bagaimana jika kita ingin mengkonsumsi jamu? Jamu ini juga sama dengan obat-obatan tidak bisa dikonsumsi sembarangan. Kita juga tidak bisa mengkonsumsi jamu itu dalam jangka yang sangat panjang. Kita minum jamu ini sebenarnya yang baik ya untuk kesehatan, untuk vitalitas saja. Kita tidak menyembuhkan penyakit-penyakit yang vital ya, maksud saya seperti kanker atau corona seperti yang sekarang ini dan penyakit-penyakit lain. Bagaimana peredaran obat-obatan bahan alam tersebut? Peredarannya tentu saja bervariasi. Kalau fitofarmaka dan herbal standar, saya pikir tidak perlu dipertanyakan lagi. Jalur distribusinya saya pikir sudah bagus. Hanya saja memang yang belum rapi adalah distribusi obat yang masuk kategori sebagai jamu. Nah, sebagai konsumen saya pikir adik-adik semua harus kritis juga menanyakan betul atau tidak itu sudah ada izin edarnya dari Badan POM. Kalau ada izin edarnya dari Badan POM, saya pikir
distribusinya juga tidak sales orang per orang, tapi kalaupun sales dia pasti membawa nama perusahaan atau nama produsennya. Oh, saya dari PT ini, kami memproduksi jamu ini, monggo bisa dibeli, kami sudah mendapatkan izin Badan POM. Nah, bisa dicek itu, ada nggak nomor registrasinya? Kalau memang ada, adik-adik cek di situ. Pada nomor yang tertera di kemasan, itu sama nggak yang tertera dengan yang tertera di website? Kemudian selain itu dicek juga kemasan, label, dan tanggal kadaluarsa. Kalau itu sama, yang di kemasan dengan yang di website berarti benar. Produk yang dijual itu adalah produk yang sudah mendapatkan persetujuan oleh Badan POM. Nah, terkait penggunaannya, cara pakai, dan lain-lain, saya pikir juga banyak sumber-sumber informasi lain, atau adik-adik juga bisa tanya ke apoteker. Lebih bagus lagi kalau adik-adik tanya, mohon maaf, ini sampean yang jual apakah apoteker? Kalau bukan, kenapa bisa menjelaskan banyak sekali tentang obat? Itu perlu dipertanyakan. Kalau yang menjelaskan apoteker, itu memang hak dan kewenangannya untuk menjelaskan. Begitu ya, Dek Sohir? Apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Oke. Kemudian ini ada satu lagi pertanyaan nih. Dari Vindira. Silahkan Dek Vindira untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada kelebihan atau kekurangan dosis tertentu? Bisa diulangi, Dek Vindira? Bagaimana jika ada kelebihan atau kekurangan dosis tertentu? Terima kasih. Ini langsung saya jawab. Boleh, silahkan. Baik, ini sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan peredaran. Begini, obat itu harus dikonsumsi dalam dosis yang tepat. Tepat itu berarti penetapan besaran dosisnya sudah melalui serangkaian pengujian. Jadi dosis yang tepat itu menjamin keefektifan obat, berarti obat itu bisa menyembuhkan. Dan yang kedua, dia bisa menjamin keamanan. Efek sampingnya tidak membahayakan atau belum muncul efek samping. Bagaimana jika kekurangan atau underdose ya istilahnya? Maka yang pertama, implikasi yang ditimbulkan adalah obat tersebut dalam dosis yang kurang tidak akan adekuat atau cukup untuk memberikan aktivitas seperti yang diharapkan. Jadi misalkan kalau Dek Vindira itu nyeri misalkan, harusnya 500 mg, tapi yang diminum hanya 100 mg, maka nyerinya tidak bisa hilang. Itu namanya tidak adekuat. Yang kedua adalah secara jangka panjang, obat-obat yang diberikan underdose itu akan menimbulkan resistensi. Jadi obat-obat itu akan, ini begini ya, adik-adik harus membutuhkan dosis yang lebih besar lagi untuk mendapatkan efek yang sama. Itu. Kemudian kalau overdose bagaimana? Overdose yang pertama implikasinya adalah terkait dengan safety ya, keamanan. Maka kalau kita mengkonsumsi obat overdose, kita akan rentan mendapatkan efek sampingnya. Itu. Saya pikir itu yang bisa saya jelaskan. Jadi obat itu harus diberikan dalam dosis yang tepat. Baik, terima kasih Pak Alvan pertanyaannya. Mungkin Dek Vindira, udah jelas belum penjelasan dari Pak Alvan? Ya, Bu, terima kasih. Oke, jangan lupa untuk mencantumkan nomor telepon ya di kolom chat. Baik, terima kasih Pak Alvan materinya. Ini saya ada satu pertanyaan nih buat adik-adik. Pertanyaan pamungkas. Siapa yang bisa menjawab? Saya kasih pulsa 50.000. Pertanyaannya, ada yang tahu nggak apa itu germas? Gerakan masyarakat. Siapa nih selain Muhammad Sohir? Siapa lagi nih? Dari tadi nih aktif sekali Muhammad Sohir.
Yang lainnya selain Muhammad Syahir mungkin ada? Saya Bu. Desmiana. Desmiana sudah 2 kali. Yang lainnya silahkan. Saya Bu. Saya Bu. Intan Pratiwi, jelaskan apa itu germas? Ayo silakan Dek Intan, 50.000 pulsa door prize. Apa itu germas? Satu, 2, 3. Ganti. Selain Dek Intan, siapa nih yang Saya Bu. Saya Bu. Pristia. Oke, Dek Pristia, silakan. Apa itu germas? Jelaskan. Gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat, serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Oke, kalau kaitannya sama obat nih, kira-kira apa, Dek? Apa? Kalau kaitannya sama obat nih, kira-kira apa nih, germas nih? Di materi 1 ada itu jawabannya. Yuk, Bu Lila Materi sudah. 1. Apa nih? Nggak apa-apa, wes. Pertanyaannya udah dijawab kok, germas itu apa. Mungkin Bu Lila bisa menambahkan? Di materi 1 ada Gema, cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Betul, Mbak Bu Dani? Betul ya? Nggak apa-apa. Pertanyaan saya tadi kan germas, kemudian apa kaitannya sama orba? Gema, cermat. Terima kasih Bu Lila jawabannya dan dukungannya. Sebelum saya akhiri kita pertemuan hari ini, mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan lagi nih. Dek Pristi, jangan lupa nomor teleponnya. Saya mau tanya lagi, boleh, Bu? Boleh, tapi nggak ada door prize-nya ya. Ya, tidak apa-apa. Ya, silahkan mau ditanyakan pada siapa? Terserah sih mau siapa yang jawab. Oke, ya. Kalau pas pembuangan obat itu, kalau obatnya tidak sengaja terbakar, apa tidak apa-apa, Bu? Nah, tadi materi tentang pengelolaan limbah disampaikan oleh Pak Alvan ya. Silakan Pak Alvan jawab. Iya, iya. Cuma saya penasaran nih, gimana bisa tidak sengaja terbakar itu ya? Karena kan obat yang sudah tidak digunakan dimasukkan ke tempat sampah. Terus tempat sampahnya itu kan ikut dibakar. Terus obatnya tidak sengaja terbakar waktu pembakaran sampah. Itu apa tidak apa-apa, Pak? Tidak apa-apa maksudnya tidak apa-apa untuk siapa ini? Menimbulkan apa gitu? Oh, begini sebenarnya ini juga kalau dari aspek ini ya apa pengetahuan ada yang namanya siklus biogeokimia ya. Jadi karena obat-obatan itu sebenarnya adalah zat kimia, jadi proses pembuangannya itu pun juga harus memikirkan kesehatan lingkungan. Obat-obatan yang kemudian dibakar atau diinsenerasi kalau dalam secara teknik yang lebih tercover itu kan kalau suhunya tinggi, tekanannya tinggi, maka obat-obatan itu akan terpecah menjadi bagian yang paling kecil, yaitu menjadi atom-atom, itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian suhunya tidak terstandarisasi, tekanannya tidak standarisasi, itu justru akan menimbulkan polusi. Tentu saja itu akan berbahaya kalau dalam jumlah besar. Kemudian kalau dibakar di tempat yang terbuka karena nggak sengaja, kemudian jumlahnya sedikit, saya pikir itu tidak jadi masalah.
Tapi harus diperhatikan adalah bahwa saya tidak merekomendasikan membuang obat dengan cara dibakar. Yang tadi saya sampaikan adalah yang pertama, yang paling aman adalah dibuang dalam saluran pembuangan, misalkan septic tank, atau dicampurkan ke dalam tanah. Karena di dalam tanah itu nanti akan di-recycle kembali, di situ ada peran ekosistem, ada tanaman, dan lain-lain di situ yang bisa dalam tanda kutip menetralisir zat kimianya. Itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang menambahkan, mungkin Bapak Ibu, ibu-ibu pemateri yang lain. Kalau saya sudah cukup. Mungkin Bu Lila ada yang ditambahkan dan Bu Nurul selaku Dinkes dan Puskesmas untuk pengelolaan obat-obat ini. Oke, dari saya cuman satu aja. Jadi adik-adik karena sudah terpapar mengenai obat tradisional, kosmetik, saya minta tolong untuk membiasakan diri mengecek di websitenya BPOM. Produk apapun itu. Ya, semakin bombastis untuk obat tradisional, semakin mencurigakan. Untuk kosmetik semakin murah, semakin mencurigakan. Ya, jadi itu aja gampang. Pokoknya jenengan kalau dapat tawaran semakin murah, semakin bombastis, cek beredar di websitenya BPOM. Tadi sudah dijelaskan kan? Oke, begitu Bu Dani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Nurul, mungkin ada tambahan? Sudah. Adik-adik ternyata antusiasnya besar ya. Semoga materi dari kami semua bermanfaat, terus bisa diterapkan juga untuk sehari-hari maupun untuk keluarga di rumah. Ya. Terima kasih Bu Lila. Terima kasih adik-adik antusiasmenya. Ini Dek Sohrir apa mau tanya lagi? Sangat antusias. Iya, mau tanya lagi. Silahkan. Kalau seumpamanya kita menemukan obat terus dicek di BPOM, di web BPOM, terus tidak ada, itu apa yang harus kita lakukan, Bu? Boleh saya jawab? Silahkan Ibu Dinas Kesehatan. Ya, boleh dilaporkan ke kita. Nomor WA-nya nanti bisa disampaikan. Ya. Oke, nomor kontak kita ada, nanti bisa. Atau mau dicatat sekarang? Silahkan, Bu Lila. Oke, dicatat sekarang ya. Ini nomor kantor. Jadi nanti yang jawab di hari kerja dan jam kerja. Silakan dicatat. Ini bisa tanya macam-macam. Termasuk kalau punya istri rumah tangga pangan, kalau mau bikin mau nyari izin, silakan bisa lewat ini. Ini nomornya ya. 0852 84 9627. Sudah didengarkan tadi nomornya? Boleh diulangi, Bu Lila. 0852. Mau diulangi, Bu? 0852. Ya. 8403. 8103. 84. 8403. 9627. 9627. 27. Ya. Ini ya, Bu. 0852 Y 8403 betul 9627. betul. Silakan dilaporkan. Oke, terima kasih, Bu. Sama. Ya, atau nanti cukup ya. Dan sekarang satu kepanjang. Terima kasih sekali dari atas perhatian teman-teman sekalian. Saya berharap di sini materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan semoga kita bisa berjumpa lagi dalam event-event berikutnya
Dan kami sangat berterima kasih sekali kepada pihak sekolah karena memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan edukasi kepada teman-teman. Demikian. Kemudian untuk pihak sekolah, mohon prakatanya, mohon tanggapannya atas acara kami ini. Mungkin diwakili oleh Pak Lukman, nggih, Pak nggih. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Dani dan Bapak Ibu narasumber yang lain yang telah begitu banyak menyampaikan pengetahuan, menyampaikan ilmu kepada kami dan khususnya juga pada anak-anak kami yang hari ini ikut dalam Zoom meeting. Saya mewakili SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan ilmu yang Bapak Ibu sampaikan menjadi amal jariah yang dicatat oleh Allah dan dibalas dengan balasan yang berlipat. Itu aja mungkin Bu Dani yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas share pengetahuan dan ilmu kepada kami semuanya. Mohon maaf, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lukman. Mungkin dari Pak Setio ada tambahan? Kalau dari saya sih ngingetin anak-anak kembali, jangan lupa ya untuk di screenshot hasil Zoom meeting kali ini. Kalian benar-benar present gitu, kalian ada di sini gitu ya. Udah itu aja sih Bu. Terima kasih ya. Oh ya, terima kasih untuk ibu-ibu dan juga bapak yang sudah memberikan materi. Senang banget udah bisa berbagi sama siswa-siswa kami. Terima kasih banget. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, yuk kita tanya-tanya. Yuk kita barengan. Tanya obat? Tanya. Apoteker. Semua nih ya. Buku soalnya sudah saya kirim semua loh. Yang semangat ya. Obat? Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Obat? Tanya apoteker. Tanya apoteker. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.